Wilujeng Sumping di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Wilujeng tepang deui di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Di Rebo Nyunda ayeuna urang sapa heula pangintennya. Kumaha damang Nopi Syifa? Alhamdulillah damang. Teteh kumaha damang? Alhamdulillah damang. Tos dugi ka Rebo deui nya teu karaos ieu mah. Ayeuna di Rebo Nyunda ayeuna kita coba bahas ya tentang, kalian suka penasaran gak sih? Kan di Jawa Barat tuh banyak banget nama daerah yang berawalan dengan Ci. Ya gak sih? Cimbuleuit. Cibuli. Cimbuleuit, ada Cihampelas, ada Cibodas, Cianjur, Cihanjuang, banyak banget kan ya. Nah, kita coba bahas kali ya. Kalau menurut Syifa atau Novi yang udah baca mungkin ya, kenapa sih nama-nama daerah di Jawa Barat itu berawalan dengan kata Ci? Kalau dari sini katanya dari bahasa kuno Sangsakerta, Ci itu artinya cahaya, tapi ada juga yang mengenalnya tuh sebagai dewa. Terus gimana tuh? Terus selain itu wilayah Gunung Sunda Purwa merupakan tempat bersembayang Hyang. Sebagian mengartikan sebagai karuhun atau leluhurnya. Jadi kalau misalkan ada beberapa sumber sih sebenarnya ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Ci itu berasal dari kata Sansakerta gitu ya. Karena ya tadi misalkan ada sumbernya dari Gunung Sunda Purwa. Jadi kalau dulu tuh katanya Gunung Sunda Purwa ini adalah gunung yang sangat tinggi, tapi aku nggak tahu ya kalau secara real tuh di mana ya. Itu nggak tahu aku juga. Baru dengar juga. Katanya kalau ya keberadaan Gunung Sunda Purwa ini disebut dengan Gunung Matahari. Aku juga nggak tahu, ini sumbernya ada di Jabar News, ini dari Jabar News. Nah, Gunung Sunda Purwa ini katanya gunung yang tertinggi, bahkan konon kabarnya dapat terlihat dari pegunungan Himalaya. Tinggi banget ya. Iya. Nah, selain itu Gunung Sunda Purwa juga disebut memiliki ketinggian lebih dari 17.000 meter katanya. Wow. Dan ini melebihi gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest di perbatasan Nepal. Tapi kita nggak tahu ya secara real, ini mungkin dari sejarah masa lalu ya. Tapi nggak tahu kalau secara realnya apakah ini teh benar atau mitos doang gitu ya. Dalam bahasa kuno atau Sangsakerta, Ci itu artinya cahaya. Ada juga yang mengenalnya sebagai dewa. Kayaknya itu sih filosofi mendalamnya. Kenapa nama kota di Jawa Barat itu berawalan Ci? Misalkan ada Cibodas, Cianjur, Ciberem gitu ya, dan lain-lainnya. Misal kalau misalkan Cibodas itu artinya cahaya putih. Adalah tempat Sang Hyang Iswara di bagian Purwa atau timur. Kayaknya kalau ini sumbernya lebih mengarah kepada sejarah kuno. Sejarah kuno. Ada juga sumber nih, ada dari detik.edu. Katanya kalau misalkan Ci itu kalau dalam bahasa Sunda, Ci itu adalah air. Jadi dalam bahasa Sunda, Ci itu adalah cai yang memiliki arti air atau sungai katanya. Yang kenapa disebut Ci? Karena pemukiman warga Jawa Barat dulunya itu dibangun dari sekitar sumber air atau sumber mata air kayak gitu. Jadi di Jawa Barat itu banyak banget sumber mata airnya. Di Jawa Barat sumber mata airnya itu sangat-sangat melimpah gitu. Bahkan penamaan daerah di Jawa Barat dengan awalan Ci itu semakin populer lantaran sumber mata air di Jawa Barat itu selalu melimpah ketersediaannya. Tetap ada baik pada musim hujan maupun kemarau. Walaupun hujan nih airnya makin melimpah, walaupun kemarau airnya juga masih ada gitu ya. Meskipun sumber air di Jawa Barat itu masih banyak ditemui, kelestariannya mulai terganggu. Kenapa coba? Kenapa mulai terganggu? Karena sampah bisa jadi. Sebenarnya karena kenapa sumber air di Jawa Barat itu semakin terganggu? Karena mulai banyak pembangunan. Kalau pembangunan kan pohon-pohon ditebang, sehingga pada akhirnya nggak ada ya tuh yang bisa menjadi penyerap air gitu kan.
Jadi ya tadi sumber mata air di Jawa Barat itu sekarang udah mulai terganggu lah ya karena banyak pembangunan. Nah, kita coba cari kali ya. Yang teman-teman tahu, kita coba sekarang kan tadi ternyata kalau secara sejarah itu ada 2 sumber sejarah, ada yang mengacu kepada cahaya ya, cerita kuno lah ya. Misalnya bukan cerita kuno ya, mungkin cerita pada zaman dahulu yang dikaitkan dengan nenek moyang lah dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang secara real bahwa kan itu kan ceritanya ya, yang pertama tuh tentang Ci itu adalah cahaya. Ada yang secara real kenapa nama di Jawa Barat tuh banyak awalan Ci, karena secara geografis pada zaman dahulu di Jawa Barat itu secara daerah itu banyaknya sumber mata air, hingga pada akhirnya disebut dengan Ci kayak gitu. Cai. Jadi banyak banget nih nama-namanya atau nama-nama daerah yang berawalan dari kata Ci, termasuk di kota Bandung sendiri. Kita coba seru-seruan kali ya, di kota Bandung ada nama daerah apa aja. Oke, kita coba cari tahu. Yang Syifa tahu ada Ci apa? Cihamplas. Dan ini namanya? Lucunya orang Sunda, mereka tuh selalu membuat singkatan. Bukan singkatan ya, lebih ke kepanjangan nama daerah, padahal itu tuh bukan aslinya ya. Cuman buat seru-seruan aja ini untuk menghibur kamu semua sambil kita mengenal ada daerah apa aja di kota Bandung. Coba kalau Syifa ada apa aja, Syif? Ada Cihampelas, singkatannya tuh dari cinta hampa tak terbalas. Ada Cihampelas, cinta hampa tak terbalas. Nop, jawab. Ini ada Cianjuang, cinta itu harus berjuang. Ada. Dalam banget. Oke, kalau aku apa ya? Pasupati, ada yang tahu Pasupati? Pasuka pas di hati. Pasuka pas di hati, bener banget. Terus apa lagi? Ujung berung tuh. Apa tuh? Ulah tersanjung bisihi berirung. Apa tuh artinya kalau dalam bahasa Indonesia? Apa itu tuh? Jangan tersanjung. Bisihi berirung teh salting salting gitu lah. Iya. Lucu. Ini nih, kalau misalkan untuk kamu yang selalu mengatakan cinta tapi gak pernah menikahi. Aduh, berat banget. Kamu tuh kayak Cicendo, cintamu selalu omdo, omong doang. Siva, apa lagi sih? Besok. Apa ya? Bentar. Nopi dulu deh. Nopi dong. Cipaganti. Apa tuh? Cintaku padamu tak terganti. Apa? Alay banget. Begitulah. Cipaganti. Terus kita coba cari lagi. Ada apa lagi nih? Cikapayang. Apa tuh Cikapayang? Cinta kamu pisan sayang. Aduh, ini mah apa coba tuh? Ya Allah. Aduh, ini mah kayaknya ini ya, apa sih, orang-orang bucin Cikapayang. Ini sekarang tuh kan lagi marak banget kasus perselingkuhan, hingga pada akhirnya gagal tunangan ya, kayak batu nunggal gitu ya, akibat ditikung tunangan gagal. Ada lagi guys. Apa ya? Selain itu ada apa lagi? Cijerah apa tuh? Cinta bersejarah. Ada cintanya bersejarah tuh. Sampai kayak gimana tuh cinta bersejarah? Gimana sih? Itu mau Nopi mata jeung X-nya. Apa? Aduh, siapa tuh? Siapa tuh? Aduh. Ini mah kayak pantun teh. Apa tuh? Cicadas Cibiru cintaku kadas cari yang baru. Aduh. Aduh, Cicadas Cibiru kayak angkot ya. Aduh, lucu. Kita lihat lagi ada apa nih. Ada biasanya kalau cinta itu berawal dari ketika kita melihat seseorang, ketika kita mengagumi seseorang ya, kayak Citarum, cinta kamu karena kagum. Tak itu mah merenya. Diam. Bener sih. Dari Ciba. Coba bikin satu kalimat yang nyambung ke katanya, bisa gak?
Cari dulu. Aduh, ini seru-seruan aja nih. Aduh, kita coba cari-cari lagi ya guys ya. Coba ya. Ini buat yang pacarannya LDRan teh. Coba gimana. Tepus, cinta teu boga pulsa, cinta tapi enggak sama aja bahasa Indonesianya. Cinta tapi enggak punya pulsa. Aduh, Ima nggak mau, bukan nggak mau modal, Gak mau modal itu sih, jauhin. Bismillah LDRan teu boga pulsa deh. Aduh. Ada lagi guys. Yang belum kesebut. Yang belum kesebut. Mantan tuh kadang ya udah selesai sih, cuman kadang ketika denger undangannya tuh kayak nyes gitu, ya gak sih? Kayak Bandung Wetan baper denger undangan weddingnya mantan. Aduh. Apalagi biasanya orang-orang yang apa ya namanya? Orang-orang yang dia sibuk berkarir, sibuk kerja, sibuk beraktivitas tuh katanya itu susah banget buat jatuh cinta atau susah banget buat dapet jodoh. Kayak ini nih, Gasibu Suci Cina. Gara-gara sibuk susah dapet cinta. Aduh, cari uang Cina mendingan ge. Ada lagi Novi. Apa ya? Gak ada sih, apa ya? Ini buat orang-orang yang yang suka tapi nggak berani, kayak Antapani. Antara cinta tapi tewani. Aduh, nanti kalau udah nikah baru nyesel. Aduh, apalagi nih? Kita coba lihat lagi mana yang belum tersebut. Kadang kalau misalkan suka sama orang, ada gak sih kalian misalkan punya temen selalu berantem terus, tapi sebenarnya kalian teh berantemnya ya kalau ketemu selalu berantem, tapi kalau jauh selalu rindu. Pernah nggak? Pernah nggak punya temen cowok deh, misalnya temenan sama cowok? Enggak. Tapi ada loh orang-orang yang teman cowok, tapi misalkan dia selalu ketemunya kalau ketemu selalu berantem, tapi kalau udah lama gak ketemu ataupun dia lagi berjauhan selalu rindu. Kayak nama daerah ini nih, Andir, antara dendam dan rindu. Aduh. Biasanya kalau cewek-cewek tuh pasti idamannya cowok yang kayak gimana guys? Soleh, betul banget. Cewek itu beda agama. Iya, temboknya terlalu tinggi. Jadi cewek itu biasanya suka banget ataupun idamannya adalah cowok-cowok yang soleh katanya. Ini nih kayak nama daerah juga, Cikaso, cinta kamu karena soleh. Aduh, ini mah baru cina semua ya. Aduh, coba ada lagi yang belum. Kalian kalau cinta sama seseorang tuh selalu bertahan lama gak sih? Untuk hubungan yang belum menikah ya? Jauh banget sebelum nikah. Kalau hubungan yang kalau sudah nikah mah kan mau cinta kan harus terus menerus menanamkan cinta ya. Tapi kalau yang belum nikah tuh pasti kan ada rentan putusnya kan. Nih orang-orang yang pacaran tuh pasti ada rentan yang putusnya juga gitu. Jadi hubungan yang sebelum pernikahan itu pasti nggak bertahan lama, kayak Cikutra, cintaku taralila gitu. Taralila sakedeung we. Sajam udah. Nopi eta mah meureun. Kamu ganti-ganti 1 jam sekali. Masya Allah. Astagfirullah. Begitu sih. Ada lagi. Kadang orang-orang yang lagi galau dia tuh selalu menyendiri. Ya gak sih ya? Tapi kadang tergantung orangnya sih, introvert atau extrovert. Tapi biasanya orang-orang introvert ketika dia lagi galau dia selalu menyendiri sampai susah buat dicari. Misalkan kayak Syifa nih lagi galau, dia menyendiri di mana gitu. Nopi nyari-nyari kok nggak ada gitu kan. Kayak sorangan wae hese di teang katanya. Sendiri aja susah dicarinya gitu. Nah ini nih, aduh, ini agak
Jangan deh Cimbuluit, pengen ngasih singkatan Cimbuluit tapi agak-agak vulgar ya. Ya jangan guys, cari Oke. sendiri we. Ya gitu sih guys. Mungkin ya lucu-lucu ya ternyata nama-nama daerah di Jawa Barat itu sangat-sangat, kalau di orang Sunda ya sangat-sangat lucu gitu ya, dijadiin satu hal yang buat baper juga. Tapi ini bukan nama aslinya itu nih ya, bukan nama aslinya. Mungkin lucuan doang lucuan doang, lucu-lucuan doang. Jadi jangan sampai di warga-warga daerahnya jangan sampai diambil hati lah ya. Itu guys, mungkin di pertemuan ketemu lagi di Rebo Nyunda kayaknya seru deh bahas satu cerita kayak misalkan Cimbuluit, kenapa namanya Cimbuluit secara sejarah atau cerita rakyat di daerah Sunda. Kita coba kita coba bahas Kabayan kali ya. Salah satu tokoh Sunda yang sangat luar biasa, Kabayan dan Nyi Iteng itu siapa? Nanti kita bahas di pekan depan guys. Ada yang disampaikan dulu dari Syifa atau Novi? Enggak. Oke, cukup. Hatur nuhun semuanya. Wilujeng tepang deui di minggon payun, mugia sarehan, mugia baronga bunga pisan gitu nya. Ya, mugia lancar segala urusana dan tepang deui di minggon payun guys. Hatur nuhun pisan. Dadah.